Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah menjawab salam. Semangat ya, hari ini kita akan belajar materi IPS nih. Tapi sebelum itu, Ibu mau tanya kabar dulu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Gimana? Biar kompak jawabnya gimana sebelumnya? Kita ingat-ingat lagi ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Kompak, Siap, Bu. tiga, langsung bersama-sama. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Akbar, betul-betul semangat ya hari ini. Alhamdulillah, untuk kali ini Ibu senang sekali bertemu dengan kalian. Kalian masuk segar kelihatannya. Ibu mau cek dulu kehadirannya. Ada siapa yang nggak masuk ya? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, Hadir semua, Bu, kayaknya, Bu. hebat. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat berarti ya. Tidak ada yang memaksakan sakit datang ke sekolah. Baik anak-anak, sebelum memulai kegiatan kali ini, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba KM-nya pimpin baca doa dulu sebelum belajar. Baik, Bu. Rekan-rekan anak-anak semua, mari kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Regi dan teman-teman yang lain. Semoga dengan kalian berdoa, ilmu yang didapat dari pembelajaran hari ini bisa berkah ya dan dipahami. Amin. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di sini Ibu punya PowerPoint. Sudah terlihat belum ya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke bersama-sama dulu ya. Ini nanti akan berkaitan sama pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Ayo, semuanya berdiri dan ikuti bersama-sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke Berjajar Menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjalan menuju tanah air. Tanah air Indonesia. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, dari lagu tadi, coba. Tadi judulnya apa? Dari Sabang sampai Merauke, Bu. akhirnya itulah Indonesia. Nah, coba Ibu ingin tahu nih, dari lagu tadi, coba apa yang kalian tahu tentang Indonesia? Berjajar pulau-pulau, Bu. Berjajar pulau-pulau, betul nih. Coba kalian perhatikan peta Indonesia ini. Berjajar pulau-pulau, ada pulau yang besar ya, ada sampai kepada pulau-pulau yang kecil. Banyak sekali ya pulaunya. Ya, Dan Bu. sampai untuk negara kepulauan. Nah, ada bisa jawab? Karena banyak pulau. Ya, Bu, pulau-pulau. Pulaunya banyak, Bu. Nah, pulaunya banyak. pulaunya, Bu. Coba, Ibu punya stopwatch di sini. 20 detik saja, coba Ibu minta kalian hitung. Ada berapa banyak pulau yang ada di Indonesia? Hitung dan sebutkan ya. Coba Ibu mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Pulau apa saja? Ada Pulau Jawa, Bu. Pulau Bali. Papua, ada Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Ada Maluku, Bu. Banyak ya, Bu ya. Banyak sekali. Tadi hanya berapa yang kalian sebutkan.
itu belum semuanya, hanya beberapa saja yang ada di Indonesia. Tapi memang jumlah semuanya berapa, Bu? Nah, maka dari itu coba kalian ikuti pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Karena yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini adalah tentang letak geografis dan astronomis negara Indonesia. Apa itu letak geografis dan apa juga astronomis? Nah, ini mungkin baru kalian dengar. Tapi nanti kalau kalian sudah mempelajari, sudah mengikuti pembelajaran, kalian akan mengetahui dan sampai bisa menganalisis, mencari tahu sendiri di mana sih letak geografis Indonesia dan di mana sih, berapa sih letak astronomisnya. Begitupun batas-batas wilayah Indonesia, batas-batas pulau besar yang ada di Indonesia, dan juga nanti di akhir kalian akan belajar membuat mind map bersama teman-teman kelompoknya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Di sini ada gambar globe. Siapa yang tahu globe? Pernah lihat globe? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Artinya globe. Bola dunia, Bu. Tiruan bumi, Bu. Tiruan bumi. Jadi kurang lebih bumi kita itu seperti ini, Nak. Terus berputar, bentuknya bulat, ya. Seperti bola. Nah, Ibu ingin tanya nih. Ini kan terus berputar nih. Adakah di sini yang bisa menemukan di mana letak negara kita? Nah, nanti bilang stop ya kalau ada ya. Nah itu, Bu. Mana? Ini? Nah, stop, Bu. Stop, Bu. Dah. Bu. Nah, Di atasnya, Bu. Yang ini. Iya, Bu. Coba-coba putar sekali lagi. Biar kalian bisa terus mengamati di mana ya letak negara Indonesia. Kalau kalian amati bumi ini banyak sekali pulau-pulau. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna biru. Di sini ya? Iya, betul, Bu. Itu, Bu. Dan yang di peta Indonesia. segitiga, Bu. Nah, kalau kalian lihat di peta ini bentuk Indonesia itu seperti apa, anak-anak? Pulau-pulau, Bu. Ada lautnya, betul. Ada apa lagi? Ada awan, Bu. Ada awan. Ada apa lagi? Banyak pulau juga, Bu. Iya, dan juga ada daratannya. Daratan laut. Iya, Bu. Ada pulaunya. Ada darat dan lautnya. Pulau itulah yang kemudian disebut sebagai daratannya Indonesia. Nah, anak-anak sudah duduk secara berkelompok ya? Kelompoknya masih. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Aku kelompok 2. Terima kasih. Kalian berarti pagi-pagi sudah langsung ingat kelompoknya. Aku dengan siapa nih harus duduknya. Nah, nanti yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini dengan kalian diskusi dalam kelompok adalah mengenal tentang Indonesia. Seperti yang ada pada gambar di globe ini, anak-anak. Ya, coba. Di sini, nah, kalian akan diminta untuk berdiskusi. Apa yang kalian harus diskusikan? Ibu bagikan dulu ya LKPD-nya ya. Ibu berikan Ya, Bu. Ya, puzzle peta. Siapa yang senang main puzzle? aku suka. Aku suka. Kita akan bermain puzzle dulu. Nah, coba amati petunjuk pada LKPD yang sudah Ibu bagikan. Jangan lupa isi identitasnya juga ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Kalian nyusun puzzle dulu urutannya, nanti isi LKPD-nya, dan nanti kalian akan membuat mind map bersama teman kelompok. Sudah dipahami tugasnya? Ya, Bu. Siap, Bu. Paham. Waktunya Ibu berikan waktu 10 menit, cukup atau tidak? Baik, cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Kalian coba dulu ya. Yuk silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Jangan ragu untuk bertanya ya. Kalau ada yang susah, kalian boleh bertanya. Siapa yang sudah selesai nyusun puzzle-nya? Belum, Bu. Belum. Masih, Bu. Bentar, Bu. Belum, Bu. Sebentar. Ingat-ingat lagi nih. Tadi kan kalian melihat gambar peta Indonesia itu seperti apa ya? Sekarang ketika diacak, apakah kalian bisa? Bu, ini hese. Oh, hese. Kalian kan berkelompok. Ayo, jangan hanya kerja sendirian. Ayo, Listi, ayo bantuin, Listi. Ibu susah.
Ayo Bu Sama sama Eli. Regi. Nggak mau bantuin, Bu. Ayo Bu Eli. Nah, Teman yang sudah bisa dibantu ya. Iya. Ayo Ya. tempel-tempelin. Yuk, kita pasang-pasang. Dia nempelin, jangan dihabisin sama sendirian semuanya. Bu Regi ganggu, Bu. Nih, lagi belajar dulu nanti. Ibu Regi mah nggak bantuin. Regi nanti nyusun sendirian di depan. Terakhir mau? enggak Bu, mau baik. Nah, ya. Ya Ayo Bu. sebagai Ayo Eli. jadi anggota kelompok yang baik. Kamu juga ketua kan? Iya nih, Regi nih. Aku mah lagi konsentrasi banget, Bu. Bagus banget. Ya, oke, silakan. Pasti hasilnya memuaskan kalau konsentrasi banget. Silakan kerjakan LKPD-nya kalau sudah. Kalau sudah, kalian lanjutkan mengerjakan mind map, membuat mind map. Masih ingat kan buat mind map itu seperti apa? Masih ya, Bu. Pakai peta pikiran. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Kalau waktunya masih ada, kalian boleh mewarnai atau membuat hiasan dari mind map itu sehingga lebih menarik. Sudah selesai? Sedikit lagi, Bu, ini. Lagi. Belum, Bu, dikit lagi. Ntar Bu lagi menjawab pertanyaan. Silakan. Ibu mau bertanya boleh? Boleh. Kalau Boleh. batas-batas itu apa maksudnya, Bu? Batas-batas itu. Jadi misalkan begini ya. Sekarang Desti duduknya dikelilingi sama teman-teman tidak? Iya. Ya, Bu. Betul. Sekarang coba perhatikan. Di depan Desti itu kan ada Regi. Di belakangnya Desti ada Gita. Di samping kanannya Desti ada Husnun. Di samping kirinya Desti ada Elit. Desti itu ada di tengah-tengah, dikelilingi. Ibaratnya Indonesia itu adalah Desti. Wow. Nah, sekarang depannya Desti itu siapa? Regi. Nah, Regi itu ibaratnya adalah pulau lain yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Oh, iya, Bu. Iya, Bu. Dari Desti ke Regi ada ada ruangan dulu tidak? Ada jarak dulu tidak? Ada kursi. Bu. Jaraknya itulah yang disebut sebagai lautannya. Jadi dari Desti ada laut dulu sampai ketemu dengan Regi. Nah, begitupun Indonesia. Indonesia ada batas lautnya dulu sampai ketemu dengan batas daratan yang lain. Gitu ya. Iya, Ya, Bu. Iya, Bu. Barat dan timurnya. Sudah selesai? 2 menit lagi. Ayo, waktu presentasi nih. Kalau sudah siap, kalian akan ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ibu Yang kalau ke depan sudah, Bu. sudah hebat. Ayo, kalau sudah selesai, kalian tinggal tentukan siapa yang mau bagian presentasi ke depan menjelaskan LKPD. Siapa yang mau bagian menjelaskan tentang mind map-nya. Silakan dibagi-bagi. Sudah? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silakan. Siapa yang mau presentasi duluan? Mau ditunjuk? Mau ditunjuk? Nah, Bu, aku atau ada dulu Ya. kelompok 2 dulu, Bu. Kelompok 2 dulu boleh, Bu. kelompok 2? Boleh ke depan. Ya, Bu, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok berapa? Kelompok 2. Dua. Saya Desti, dengan rekan-rekan saya ada siapa? Saya Listi. Dan Saya Anissa. ya, di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang puzzle peta. Di sini, setelah kami menyusun puzzle peta, maka ditemukanlah jawaban. Untuk yang nomor 1, negara yang berbatasan dengan Indonesia adalah Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Ada lagi yang kakak sebut? Udah ya? Nomor 2. Samudra yang berbatasan dengan Indonesia adalah Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Nomor 3, benua yang berdekatan dengan wilayah Indonesia adalah benua Australia dan Asia. Sekarang batas-batas. Bagian utara itu dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Malaysia, dan Brunei. Kalau selatan itu Australia, Laut Laut Timur, Timur, Laut Arafun, dan Laut dan Timor Leste. ya. Timor Leste. Bagian baratnya
Apa gini nggak kebaca ya? Samudra Hindia. Ya, udah dia. Nah, tulisan listinya aku nggak kebaca Bu, jadi weh. Iya, Bu. Maaf. Bagian timur yaitu Papua Nugini. Papua Nugini. Wanu gini ya ada. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah Bu. Ada Bu. Untuk kelompok 2, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Terima kasih. Kita kasih wow dulu ya. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih juga. Pak belum ditutup. Ibu makasih ya. Sekian presentasi kelompok kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Sekarang kelompok terakhir yang belum. Ayo, kelompok berapa ini? 4 ya? Ya Bu, Regi Bu. Oke, silakan kelompok 4. 4 siapa ya? Pembukaan dulu. Ya. Sama siapa? Saya sama siapa ya? Kamu nggak tahu? Sama aku. Kamu masa nggak ingat Ya, sama sama. teman kelompok sendiri? Oh, kan tadi dibarengin ngerjain LKPD-nya, nyusun. Nah, Saya ngerjain dia Gitu, mau. Bu. Regi mah Bu gitu, Bu. mainnya. Ingat ya, kalian dinilai sama ibu ya. Bukan. Sok, Oh, yuk, dibuat sama Regi. Aku tadi udah ngerjain. ya. Tuh Ibu udah Reginya diem aja. Ibunya diem aja. Ya udah, sok sama siapa temennya kelompoknya? Husnun ya? Ya udah tuh sama aku. Boleh, sok sama Husnun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 bersama Regi mau menyampaikan hasil diskusi apa tadi teh? Tentang itu ya Bu ya? Apa tadi tuh? Tentang batas. Atas. Itu batas-batas. Nah tadi setelah menyusun puzzle, jadi jawabannya untuk nomor 1 negara-negara yang berbatasannya itu ada India, ada Singapura, terus ada apa Malaysia, ada Thailand, ada Vietnam, ada banyak pokoknya Bu. Terus nomor 2 samudra yang berbatasannya ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Regi atuh bantuin bacain, masa aku baca sendiri. Iya. Aku yang ketiga. Oke. Yang ketiga itu benuanya ada benua Asia dan Australia Bu. Dan batas-batasnya kalau di utara itu ada Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Kalau dari selatan itu ada Timur Leste. Kalau dari barat itu ada Samudra Hindia serta Laut Andaman. Sedangkan di timur ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik Bu. Sudah Bu. Sudah selesai Sudah Bu. Sudah Bu. kelompok 4 ya. Untuk Regi nanti ke depannya kamu harus jadi ketua yang bisa mencontohkan, menjadi contoh bagi anggotanya juga teman-teman lainnya ya. Ya. Nah, oke. Nah, anak-anak yang lain yang tadi sudah hasil presentasi teman-temannya di depan, coba Ibu mau tanya. Kalau tadi kalian menyimak nih, menurut kalian ada tidak jawaban yang berbeda dari hasil presentasi teman-temannya? Ada, Bu. Ada Bu, ada. Apa bedanya? Jawabannya, Bu, beda, Bu. Bedanya. Tadi Bu, Tadi semua yang bilangnya, batas Bu. bilangnya Nomor batas satu India, beda, Bu. Cina Bu. Nomor 1 ya, Bu, ya. Oh iya, betul. Yang batas negara ya? Ya, Bu. Ya Bu. Yang menurut kalian beda kelompok berapa? Kelompok 4. 4 Bu. Oh, kelompok 4. Katanya kelompok Regi sama Husnun. Kenapa berbeda? Coba, kalau misal tadi kan Ibu sudah menjelaskan kepada Desti ya di depan. Batas-batas wilayah itu apa sih Bu? Cenah gitu kan ya. Ada batas negara Indonesia ini berbatasan langsung secara daratan tanpa Desti itu harus melalui dulu lautan. Contoh begini yang tadi Desti sebutkan, ada Malaysia, ya, Papua Nugini dan juga Timor Leste. Nah, kalau yang tadi Desti dan kelompok lain sebutkan, Malaysia itu berbatasan langsung secara daratan di Pulau Kalimantan. Coba lihat lagi di petanya. Pulau Kalimantan itu berbatasan secara daratan dengan Malaysia. Jadi nggak harus loncat dulu ke lautan, loncat. Apa? Menggunakan Kapal. Iya Bu, naik kapal dulu. tapi bisa secara daratan. Tapi yang kalau tadi Regi sebutkan, India. Nah, dari pulau di Indonesia, adakah yang bisa langsung menuju India tanpa melalui
lautan? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Harus naik kapal. Nah, karena terlalu jauh. India itu adanya di mana? Coba kalian lihat di peta Indonesianya. Ya, kalau misal kalian mau ke India, kalian harus melalui dulu lautan. Jadi yang tadi Regi sebutkan, kalau India, Singapura itu batas Indonesia secara darat, secara lautan. Ya, jadi melalui dulu Oh, ya, Bu. kepada negara-negara tersebut. Itu ya. Jadi sebetulnya ada yang salah tidak? Tidak ada yang salah. Hanya kalian melihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Paham anak-anak? Paham, Bu. Bu. Terima kasih semuanya. Good job ya. Kita tepuk good job dulu ya. Masih ingat nggak? Mana, Bu? Lupa. Lupa, Bu. Oke. GOOD. Good job. Good job. Gimana? Bisa diikuti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. 1, 2, 3. GOOD. GOB. Good job. Good job. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Selesai dengan waktu 10 menit, bisa mengerjakan 3 tugas sekaligus dan juga kalian bisa mempresentasikan di depan. Nah, anak-anak, sekarang Ibu punya catatan dalam video. Kalian akan melihat secara lebih luas tentang Indonesia, dimulai dari luas dan batas-batas wilayah Indonesia itu sendiri. Yuk kita simak bersama-sama videonya. Nah, ini adalah batas dari luas negara Indonesia. Coba. Tadi kan Ibu membahas di judul ada letak geografis Indonesia. Apa itu letak geografis Indonesia? Artinya adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Kalian melihat tuh Indonesia di globe. Pada globe itu ada Indonesia. Di mana letak Indonesia? Nah, itu namanya kalian mencari letak geografisnya Indonesia pada sebuah dalam LKPD. Letak benua, ada benua Australia, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, nah ini adalah batas wilayah berdasarkan letak geografis. Di sini ada arah mata anginnya, utara, selatan, barat, dan timur. Sini Ibu hanya mencantumkan beberapa. Sebetulnya yang tadi kalian sebutkan, kalian cari tahu. Singapura, ya, kemudian apalagi India, cina ya, itu boleh-boleh saja. Silakan, hanya kalian bisa melihatnya dari batas secara apa, gitu ya. Oke. Kemudian ini adalah letak astronomis Indonesia. Tadi kan kalian melihat di peta, puzzle peta yang kalian susun ada garis-garis ya. Ada garis yang mendatar, ada garis yang menurun. Ibu kayak PTS aja cina menurun ya. Ada garis yang vertikal sama horizontal. Seperti ini, jadi kelihatannya kayak kotak-kotak. Nah, kemudian ada garis yang berwarna merah. Coba kalian perhatikan di sini. Nah, bumi kita itu ada garis tengahnya anak-anak. Garis tengahnya inilah yang disebut dengan garis khatulistiwa atau yang ditandai dengan garis warna merah ini. Coba di Indonesia, pulau apa saja nih yang terlewati sama garis khatulistiwa? Itu Sumatera ya, Bu? Sumatera, betul. Kalimantan, Bu. Kalimantan. Sulawesi, Bu. Yang kecil apa, Bu? Nggak kelihatan, Bu. Ya, Bu, tuh atas Papua. Nah, itu Maluku. Nah, Maluku. Papua enggak. Enggak, Bu. Atasnya. Pasnya betul. Tapi yang nyampe, tidak Bu. pulau apa ini? Pulau Jawa. Tapi ada di Jawa, Bu. Jawa tidak dilalui oleh garis khatulistiwa, betul ya. Nah, anak-anak, letak astronomis Indonesia ini kalau Bu kuning di ya, ada yang mau bertanya tadi? Oh tidak, Ibu lanjutkan dulu ya. Kalau garis yang mendatar ini disebut dengan garis lintang. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Kalau garis yang vertikal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan itu namanya garis bujur dari atas ke bawah ya. Nah, kemudian kalian pun tadi melihat ada angka-angka kecil di samping kanan dan kiri petanya. Itu maksudnya apa?
Nah, ya, kalian pun tadi menghitung pada LKPD letak astronomis Indonesia itu ada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Juga 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. 6 derajat lintang utara yang ini, lintang selatan berarti yang ini. Bujur timur, yaitu dari 95 sampai dengan 141. Ya, cukup dipahami anak-anak? Bu. Nah, ini adalah pulau besar Indonesia. Kalau tadi kalian kan ada 5 ya, Pulau Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Sulawesi, dan Pulau Jawa. Ini adalah materi per pulaunya. Yuk kita bahas bersama-sama luasnya juga batas-batas dari setiap pulau. Kemudian ini juga ya, dan seterusnya. Oke anak-anak. Nah, sekarang Ibu sudah membagikan link kuisis ya di grup WA kalian. Coba kalian buka link kuisisnya. Ada yang sudah bergabung? Ya Bu, ini Bu. Sudah bergabung? Sudah Bu. Sudah, sebentar ya. Yuk kita main bersama-sama ya. Mulai. Silakan dikerjakan. Ayo. Oh, Gita sudah salah, tidak apa-apa sayang. Oke. Ayo Ila, lanjut ya. Aku nggak bisa, Bu. Wow. Oke, hebat nih. Oke, anak-anak. Selesai ya. Alhamdulillah pemenangnya siapa ini? Kusnur. Ternyata pemenangnya adalah Kusnur. Hebat. Tepuk tangan untuk Kusnur. Jagoan teman saya. Hebat. Dari tadi pun ikut kerja kelompok dengan baik. Akhirnya dapat nilai yang memuaskan. Ya, anak-anak senang tidak belajar hari ini? Senang, Bu. Ya, coba dari sekian materi yang sudah kita bahas dalam pembelajaran hari ini, ada yang berani menyimpulkan tidak? Kita tadi belajar apa saja ya? Saja batas-batas Bu, batas-batas wilayah. Betul. Apalagi? Sama nama pulau, Bu. Nama Nama pulau di Indonesia, Bu. Pulau-pulau terbesar di Indonesia. Sekarang kalian tahu ya, Indonesia itu ternyata banyak sekali pulaunya. Ada daratan, ada lautan, dan juga sampai ada 17.508 pulau di Indonesia. Wow, banyak sekali. Kalau tadi 20 detik kalian tidak cukup ya menghitung sampai 17.000. Oke anak-anak. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Apa yang mau kalian tanyakan? Ibu ada PR nggak? Oh, PR. Untuk sekarang, PR kalian adalah mencari tahu terlebih dahulu materi berkaitan dengan pembelajaran IPS minggu depan. IPS minggu depan materinya adalah tentang pengaruh kondisi geografis dan astronomis Indonesia. Nanti Ibu akan sharekan di grup ya, tugas-tugasnya seperti apa. Misalnya kalian mencari tahu, membaca-baca, nah itu akan jadi PR. Sehingga nanti minggu depan kalau ketemu Ibu lagi, kalian sudah tahu apa yang akan kita pelajari. Begitu, Mega? Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, kapan istirahat? Istirahat sebentar lagi ya. Kita akan akhiri dulu pembelajaran IPS hari ini oleh doa dari Regi. Silakan Regi. Oke. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku sekalian yang sudah siap dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Silakan kalian boleh istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Untuk PA, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya saya mohon maaf, di sini bukannya menggurui atau mengajari atau hal apapun ya, Teh. Kita hanya semoga pembelajaran berikutnya lebih baik lagi gitu. Hari ini saya ditugaskan sebagai observer. Tadi Teh sudah baik dalam menyampaikan proses pembelajaran mulai dari awal sampai akhir. Adapun saya akan bacakan rincian-rinciannya, ada sekitar 25 item. Saya akan bacakan per item. Untuk item nomor 1, keterampilan membuka pelajaran. Tadi yang sudah saya lihat dari awal sampai akhir, Bu Aam sudah baik membuka pelajarannya dengan ceria, kemudian menanyakan kabar siswa, apakah sudah sarapan, kemudian menanyakan kabar gitu ke setiap siswa, sehingga semua siswa itu merasa diperhatikan oleh bu gurunya. Kemudian untuk yang kedua, keterampilan menarik perhatian dan memotivasi peserta didik. Di sini tadi yang telah dilakukan Bu Aam yaitu sudah menarik perhatian dengan menggunakan PowerPoint yang menarik. Biasanya anak-anak itu interest sekali kalau kita sudah membawa infokus gitu di dalam kelas. Mereka berbondong-bondong, Bu, apaan itu apaan? Jadi seperti barang asing bagi mereka. Kemudian untuk poin ketiga, kedalaman dan keluasan materi, termasuk tidak ada miskonsepsi. Tadi Bu Aam sudah baik dalam menguasai materi sehingga tidak ada miskonsepsi. Kemudian poin keempat, kelengkapan materi. Tadi materinya sudah ditampilkan lengkap, menampilkan materi dengan siswa berusaha mencarinya sendiri. Jadi Bu Aam tadi sudah memberi stimulus kepada siswa dan mereka mencari sendiri pemecahan masalahnya. Kemudian kebenaran konsep atau prosedur, yaitu sama, tadi sudah adanya stimulus dari guru sehingga siswa itu merasa ikut aktif dalam pembelajaran karena diperhatikan oleh guru. Kemudian keterampilan menggunakan metode, model dan pendekatan pembelajaran tadi sudah sesuai dengan metodenya, sesuai juga dengan materi. Kemudian menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan TIPEC berbasis platform Revolusi Industri 4.0. Tadi sudah menggunakan PowerPoint dan menggunakan Canva juga. Itu anak-anak zaman sekarang kan lebih condong ke gadget gitu, lebih condong ke teknologi. Tadi sudah baik, menggunakan slide PowerPoint tentang peta Indonesia, kemudian menggunakan warna yang menarik juga. Kemudian keterampilan mengembangkan variasi interaksi. Jadi tadi yang sudah saya lihat, setiap kelompok itu aktif berinteraksi. Kemudian keterampilan mengelola kelas kondusif dan tertib, anak semua aktif. Kemudian keterampilan memanfaatkan waktu, tadi emang agak lebih dikit ya Bu, tapi nggak apa-apa karena emang biasanya kita kalau udah ngajar udah lupa sama waktu gitu ya. Kemudian keterampilan mengorganisasi sumber belajar dan atau bahan ajar. Di sini tadi sudah menggunakan teknologi yang sudah saya sebutkan tadi, menggunakan Quizzes dan menggunakan PowerPoint. Kemudian kemampuan menggunakan teknologi informasi dalam belajar. Kemudian keterampilan menggunakan media pembelajaran, tadi sudah ada tipeknya dengan warna yang menarik dan tampilan yang menarik. Kemudian mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry yang tadi sudah saya observasi dari awal sampai akhir. Si anak itu berusaha mencari sendiri bagaimana sih pemecahan dari soal yang diberikan oleh guru, dan guru hanya sebagai fasilitator saja dengan memberikan berbagai stimulus. Kemudian untuk volume dan intonasi suara, tadi suaranya sudah lantang, intonasi tegas saat pemberian tugas, kemudian intonasinya halus saat menjelaskan materi, dan penggunaan kalimat juga kalimat sehari-hari gitu sehingga siswa mudah untuk mengingatnya. Kemudian penggunaan bahasa yang baik dan benar secara lisan dan tertulis yang tadi sudah saya sebutkan, menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi si anak itu tidak bingung, Bu, tadi batas-batas apa sih gitu. Tadi udah dicontohkan oleh Bu Aam. Kemudian ada kemampuan mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi. Tadi sudah baik karena mengharuskan anak berpikir dan mengenal batas Indonesia. Sedangkan mungkin si anak itu belum pernah pergi ke Sabang, mungkin ke Sabang sampai Merauke, belum pernah menjajaki semua pulau. Tapi mereka dengan Bu Aam diharuskan Pulau Kalimantan tuh batasnya dengan apa, Papua dengan apa gitu. Jadi mau nggak mau mereka harus memecahkan suatu masalah. Kemudian kemampuan menggunakan analogi tadi sudah terjadi dengan kehidupan sehari-hari. Seperti tadi menganalogikan tempat duduk siswa. Tadi ada yang menanya siswanya, kemudian Bu Aam menjawab menganalogikan dengan tempat duduk si siswa tersebut. Depannya siapa, belakang dan sampingnya siapa. Nah itu sebagai batas wilayah Indonesia. Kemudian kemampuan penggunaan komunikasi nonverbal atau gestur itu sudah baik. Kemudian kemampuan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Tadi pembelajaran sangat menyenangkan karena dimulai dengan bernyanyi dan si anak itu melakukan penemuan sendiri. Jadi si anak itu tidak pasif hanya menerima materi saja dari guru. Kemudian kesantunan berpakaian atau berpenampilan. Tadi sudah baik sebagaimana guru seperti biasa. Kemudian keterampilan melakukan penilaian proses. Tadi juga guru sudah baik menilai langsung si anak yang saat maju presentasi dan mengomentarinya. Kemudian keterampilan melakukan penilaian hasil belajar berbasis HOTS. Tadi juga sudah baik, sudah menggunakan HOTS karena sudah mengajak siswa berpikir kritis tentang batas-batas wilayah Indonesia. Kemudian kemampuan memberikan penguatan dan punishment. Tadi guru juga telah memberi tepuk tangan untuk siswa yang telah maju.
dan betul, dan memberikan penguatan agar tidak terjadi miskonsepsi. Tadi kan ada siswa yang salah menjawabnya, kemudian tadi TAA sudah membenarkannya gitu, sudah meluruskannya. Kemudian yang terakhir yaitu keterampilan menutup pelajaran. Catatan saya di sini baik, yaitu dengan cara menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Dan siswa itu mempersiapkan untuk pembelajaran besoknya. Mungkin cukup sekian catatan dari observasi saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.